Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Nah, hari ini kita sudah masuk di tema yang keempat, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Nah, kita mulai dengan subtema yang pertama, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Nah, di pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama tentang manfaat teh. Nah, manfaat teh itu yang pertama kaya antioksidan. Kemudian bisa mencegah stres dan anti kecemasan. Teh bisa mencegah naiknya berat badan berlebih. Dapat menyehatkan kulit, menjaga kesehatan mata, sebagai anti alergi, meringankan sembelit, dapat meringankan sakit kepala juga. Nah, dan juga bisa meningkatkan kreativitas. Nah, tanaman teh ini cocok tumbuh di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang bersuhu subtropis. Nah, pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke tangan kita sebagai konsumen? Yang pertama, jelas ada penanam teh. Kemudian ada pemetik tehnya. Kemudian ada pengolah termasuk penggilingan teh. Kemudian pengemas teh. Nah, baru kita bisa menerima teh. Ya, ada yang bentuknya kantong, ada yang masih berbentuk ada daun-daunnya. Nah, seperti itu. Nah, tanaman dan tanah itu adalah sumber daya alam yang harus dijaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan itu bisa merugikan makhluk lain. Nah, di sini mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Nah, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Yang pertama, agar dapat meningkatkan kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat. Kemudian, supaya pemandangan lebih indah dan menarik jika dilihat. Kemudian, mencegah terjadinya bencana seperti yang kemarin, yaitu ada banjir, tanah longsor. Nah, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia. Bayangkan kalau sudah tidak ada sayuran, tidak ada buah-buahan, atau mungkin hewan-hewan semua musnah, kira-kira manusianya makan apa? Nah, kemudian untuk menciptakan kondisi lingkungan bersih dan terawat. Lalu, untuk menanggulangi adanya ancaman seperti rusaknya ekosistem, biasanya yang paling banyak rusak itu ekosistem di laut. Nah, untuk menghindari terjadinya penyakit seperti demam berdarah, karena kalau lingkungannya kotor pasti akan banyaknya nyamuk. Nah, agar terhindar dari polusi udara yang mengganggu. Nah, itu tadi adalah mengapa sih kok kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, selanjutnya anak-anak, tanaman itu memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah. Manusia pasti akan mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman, yaitu dengan menanam kembali serta menjaga lingkungan. Nah, selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Nah, di sini ada fakta tentang tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau itu berfungsi melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Nah, dengan adanya tumbuhan bakau di pesisir pantai itu bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi
pantai. Nah, dari situ maka kalau di pantai tidak akan terjadi banjir. Nah, karena sudah terlindungi oleh tumbuhan bakau. Nah, selain itu, tumbuhan bakau juga bisa menahan rembesan air laut ke darat sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Polutan itu apa ya? Pencemaran yang ada di air laut seperti pencemaran limbah industri atau mungkin pencemaran lingkungan yang ada di sekitar laut. Nah, ada pula menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Nah, kenapa kita saat berada di pantai rasanya seger? Ya, nah itu salah satunya juga karena ada tanaman bakau. Nah, daun bakau itu dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Maka dari itu udara di sekitar pantai bisa tetap bersih dan segar. Nah, tumbuhan bakau juga menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak itu terjaga dengan hutan bakau di pesisir pantai. Nah, selain itu, tumbuhan bakau juga bisa mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Nah, kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau karena hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove itu memiliki peran besar dalam kehidupan manusia dan penting bagi lingkungan. Nah, apa sih yang terjadi jika hutan bakau itu rusak? Nah, yang pasti kalau hutan bakau itu rusak, yang pertama kualitas air akan menurun. Kemudian bisa mengurangi populasi hewan tertentu akibat kerusakan habitatnya. Lalu terjadi abrasi, rusaknya lingkungan, terus bisa memicu kelangkaan flora yang ada di Indonesia, terutama hutan bakau. Nah, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Nah, hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam dengan menyerap karbon dioksida saat fotosintesis, menahan tanah di pesisir pantai agar tidak terkena abrasi akibat gelombang laut, dan sebagai tempat berkembang biaknya hewan laut. Nah, ada nggak saran dari kalian agar hutan bakau tetap lestari? Nah, kalau dari Bu Doma, sarannya mungkin supaya hutan bakau itu tetap lestari itu tidak menebang hutan sembarangan, melakukan reboisasi, melindungi menjaga habitat, menjaga kebersihan, menjaga hutan, mengurangi penggunaan kertas dan tisu yang berlebihan. Nah, anak-anak, tanaman bakau atau mangrove itu adalah tanaman yang tumbuh di wilayah payau di pesisir di pertemuan antara daratan, pantai, dan laut. Hutan bakau memiliki peran penting, antara lain melindungi pantai dari abrasi atau pengkikisan pantai. Nah, akar tanaman bakau mengikat tanah di pantai agar tidak mudah tergerus gelombang laut. Bila tanaman bakau ini hilang, maka tanah pantai itu akan mudah tergerus dan terkikis oleh gelombang laut. Jadi, dengan ini hutan bakau juga bisa menghalangi masuknya air asin dari laut ke lapisan air tanah. Nah, hutan bakau itu digunakan oleh ikan dan hewan lainnya seperti penyu itu sebagai tempat bertelur dan bisa berkembang biak. Ini karena sela-sela di akar dan batang bakau yang berada di bawah air itu memberikan tempat yang baik bagi hewan yang baru menetas untuk melindungi. Nah, kalau tanaman bakau ini hilang, itu akan mengakibatkan terganggunya siklus hidup hewan ini
dan populasi ikan bisa hilang, serta hewan langka seperti penyu pun juga bisa punah. Nah, saat melakukan fotosintesis, pohon bakau akan menyerap karbon dioksida dan akan mengubahnya menjadi zat makanan dan oksigen. Dengan ini, pohon bakau berperan penting dalam mengurangi kadar zat karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Pohon bakau juga menyediakan oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Nah, sebenarnya kalau untuk yang hal ini hampir sama dengan pohon-pohon yang lain. Karena apa? Pada saat siang hari, tanaman itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Maka dari itu, kalau pada siang hari udara yang sangat panas, kita berteduh di bawah pohon terasa segar. Karena apa? Karbon dioksida yang kita keluarkan dihirup oleh tumbuhan, sedangkan tumbuhan mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Nah, karbon dioksida itu memang digunakan sebagai proses fotosintesis. Itu bukan hanya tanaman bakau saja, tapi hampir semua pohon melakukan hal tersebut. Nah, anak-anak, di sini ada sumber daya alam dan juga contoh kegiatan untuk menjaganya. Di sini Budema punya contoh air. Nah, kegiatan untuk menjaganya yaitu melakukan reboisasi supaya air itu tetap ada. Kemudian minyak bumi. Cara menjaga kelestariannya yaitu membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Ya kan? Jadi harus menggunakannya secara bijak. Emas. Nah, di sini mengurangi pertambangan besar-besaran. Nah, itu adalah contoh dari Budema. Kalau anak-anak di rumah punya contoh yang lain, silahkan boleh ditambahkan. Oke. Nah, untuk latihan hari ini, Budema ingin anak-anak mendata jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Tetangga kalian, misalkan ada yang berdagang, ada yang bekerja di kantor, ada yang sebagai petani mungkin, atau yang bekerja sebagai pengusaha, bekerja membuat kue misal. Nah, silakan kalian mendata ya jenis pekerjaannya, tidak perlu disebutkan namanya, cukup pekerjaannya saja. Oke. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.